everybody, welcome to Dr. Co Channel. Channel yang membahas mengenai informasi seputar dunia kesehatan bersama Dr. Pugu Krisnadi Sanjoyo, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Jessica Filberta. Untuk topik bahasan kali ini adalah osteoporosis dengan 5 topik bahasan yang akan kami ulas secara rinci satu persatu. Apa itu osteoporosis? Apa gejalanya? Osteoporosis atau keropos tulang adalah penyakit di mana kepadatan dan kualitas tulang menurun. Seiring tulang menjadi lebih keropos dan rapuh, risiko patah tulang juga meningkat. Osteoporosis terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun tanpa gejala yang jelas. Biasanya, baru terdeteksi setelah mengalami kerusakan tulang. Osteoporosis juga tidak terasa sakit kecuali terjadi keretakan. Untuk alasan ini, osteoporosis sering disebut sebagai silent epidemic. Gejala akibat osteoporosis dapat meliputi postur bungkuk, sakit punggung, menurunnya tinggi badan, serta sering mengalami cedera atau keretakan tulang. Apa saja dampak osteoporosis? Di seluruh dunia, 1 dari 3 perempuan dan 1 dari 5 laki-laki berusia lebih dari 50 tahun akan mengalami patah tulang osteoporosis. Lokasi patah tulang tersering terjadi pada panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Patah tulang pada pasien osteoporosis pada usia lanjut tidak hanya berpengaruh pada kualitas hidup, namun juga mengancam jiwa. WHO menyatakan bahwa 50% kejadian patah tulang panggul dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup dan meningkatkan angka kematian. Selain itu, osteoporosis juga berdampak pada penurunan kualitas hidup, keterbatasan gerak dan aktivitas, meningkatnya ketergantungan terhadap orang lain, depresi, menurunnya kepercayaan diri, cemas, dan stres, gangguan paru, serta meningkatnya biaya kesehatan. Apa saja penyebab osteoporosis? Osteoporosis dibagi menjadi 2 golongan besar menurut penyebabnya, yaitu primer dan sekunder. Osteoporosis primer dibagi menjadi 2, yaitu tipe 1 atau postmenopausal, di mana erat kaitannya dengan hormon estrogen dan kejadian menopause pada wanita. Biasanya tipe ini terjadi 15 hingga 20 tahun setelah masa menopause. Tipe 2 atau senil terjadi karena kekurangan kalsium dan sel-sel perangsang pembentuk vitamin D. Biasanya terjadi di atas usia 70 tahun dan 2 kali lebih sering terjadi dibandingkan jenis tipe 1. Sedangkan osteoporosis sekunder disebabkan oleh penyakit atau kelainan tertentu seperti artritis reumatoid, penyakit ginjal, intoleransi produk susu, penyakit pada sistem pencernaan, hipertiroid, dan sebagainya, akibat tindakan pembedahan, atau pemberian obat yang efeknya mempercepat pengeroposan tulang seperti steroid. Untuk faktor risiko terjadinya osteoporosis meliputi usia. Pada lansia, daya serap kalsium akan menurun. Jenis kelamin, diperkirakan selama hidup, wanita akan kehilangan massa tulang 30 hingga 50%, sedangkan pria hanya 20 hingga 30%. Genetik, diperkirakan 80% kepadatan tulang diwariskan secara genetik. Gangguan hormonal seperti estrogen, testosteron, tiroid, pararetinoid, insulin, dan glukokortikoid. Ras, orang berkulit putih cenderung lebih berisiko, imobilitas dan kurangnya aktivitas fisik, postur tubuh kurus, gaya hidup atau kebiasaan seperti mengonsumsi alkohol, kopi, kafein, soda, dan merokok, asupan gizi rendah, kurang terkena sinar matahari, penggunaan obat tertentu seperti steroid, metotrexat, anti kejang,
antikoagulan heparin warfarin, serta penyakit atau operasi tertentu. Pemeriksaan apa saja yang diperlukan? Pemeriksaan yang mungkin diperlukan meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan densitometer. WHO menentukan kriteria mengenai tingkat keparahan kropos tulang berdasarkan nilai T-score yang didapat saat pemeriksaan bone mineral density. Digolongkan normal jika di atas -1, osteopenia jika di antara -1 hingga -2,5, osteoporosis jika kurang dari -2,5 tanpa patah tulang, dan osteoporosis berat jika kurang dari -2,5 dengan patah tulang. Apa langkah pencegahan maupun penanganan osteoporosis? Berikut adalah beberapa langkah sebagai upaya pencegahan maupun penanganan osteoporosis. Olahraga teratur untuk memelihara kebugaran, kekuatan, kelenturan, koordinasi sistem syaraf dan otot, sehingga dapat mencegah risiko jatuh. Berbagai latihan yang dapat dilakukan meliputi berjalan 30 hingga 60 menit per hari, bersepeda, atau berenang. Menjaga asupan kalsium 1000-1500 mg per hari, baik melalui makanan sehari-hari maupun suplementasi. Hindari merokok dan minum alkohol, diagnosis dini dan terapi terhadap penyebab osteoporosis, mengenal obat-obatan yang dapat menyebabkan osteoporosis, menghindari mengangkat barang berat, menghindari berbagai hal yang dapat menyebabkan jatuh, seperti lantai licin dan obat sedatif, serta menghindari defisiensi vitamin D. Dan untuk kesimpulannya adalah, osteoporosis adalah suatu penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan mikroarsitektur jaringan tulang yang berakibat menurunnya kekuatan tulang dan meningkatnya kerapuhan tulang, sehingga tulang mudah patah. Osteoporosis ditandai oleh dua hal, yaitu kepadatan tulang berkurang dan kualitas tulang menurun. WHO menentukan kriteria mengenai tingkat keparahan kropos tulang yang sudah diterima oleh seluruh dunia berdasarkan nilai T-score yang didapat saat pemeriksaan bone mineral density. Berikut adalah 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar osteoporosis. Yang pertama, makanan apa yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya osteoporosis? Yang kedua, olahraga apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan pada osteoporosis? Yang ketiga, apakah osteoporosis berdampak pada kesehatan gigi dan mulut? Yang pertama, makanan apa yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya osteoporosis? Makanan yang dianjurkan adalah bahan makanan yang mengandung sumber kalsium seperti susu dan produk susu, ikan sardin, ikan salmon, ikan yang dimakan bersama tulangnya seperti ikan teri, kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu, tempe, dan susu kedelai, serta sayuran hijau dan buah-buahan. Berikut adalah daftar kandungan kalsium per 100 gram bahan makanan. Yang kedua, olahraga apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan pada osteoporosis? Berikut adalah 4 jenis olahraga yang boleh maupun tidak boleh dilakukan. Untuk olahraga yang boleh dilakukan, meliputi jalan kaki secara teratur dengan kecepatan minimal 4,5 km per jam selama 50 menit 5 kali seminggu. Latihan kekuatan otot menggunakan dumbbell kecil atau dengan mesin latih beban. Latihan ini ditekankan untuk melatih daerah panggul, paha, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan bahu. Latihan keseimbangan dan kelincahan. Latihan ekstensi punggung dengan cara duduk di kursi, serta melengkungkan punggung ke belakang. Dan untuk olahraga yang tidak boleh dilakukan, meliputi olahraga yang memberikan benturan dan pembebanan pada tulang punggung, seperti melompat, senam aerobik benturan keras, jogging, atau lari. Membungkukkan badan ke depan dari pinggang dengan punggung melengkung, seperti sit-up, crunch, mendayung, meraih jari-jari kaki. Olahraga yang mudah menyebabkan jatuh,
seperti senam dingklik atau trampolin, atau jangan melakukan latihan pada lantai yang licin, serta menggerakkan tungkai ke arah samping atau menyilang badan dengan memakai beban. Apakah osteoporosis berdampak pada kesehatan gigi dan mulut? Beberapa penelitian di bidang kedokteran gigi membuktikan bahwa terjadinya osteoporosis pada tulang paha dan tulang belakang akan diikuti dengan osteoporosis pada tulang rahang. Tulang yang mengalami osteoporosis akan kurang dapat menahan beban yang disebabkan oleh kontaknya gigi tiruan dengan gigi lawannya, sehingga memicu penyusutan tulang rahang secara cepat. Keadaan ini mengakibatkan pasien osteoporosis tulang rahang yang sudah menggunakan gigi tiruan akan merasakan gigi tiruannya menjadi cepat longgar dan goyang apabila dipakai untuk mengunyah makanan. Dampak lain osteoporosis pada tulang rahang dapat meliputi peradangan gusi, gusi mudah berdarah dan tampak kemerahan, dan lama-kelamaan dapat menimbulkan kegoyangan gigi. Dan untuk current issue, pada topik osteoporosis mengangkat tema tentang perlukah suplementasi kalsium atau vitamin D untuk mengobati atau mencegah osteoporosis, yang diambil dari jurnal Climacteric tahun 2015. Penelitian ini melibatkan data yang diambil dari lebih dari 50.000 populasi dewasa tua. Dalam penelitian ini, suplementasi kalsium dan vitamin D akan dikaitkan dengan kasus patah tulang, hasil bone mineral density, dan kasus jatuh. Kalsium dilaporkan hanya memiliki efek yang lemah dan tidak konsisten terhadap kasus patah tulang, sedangkan vitamin D hanya berpengaruh tidak lebih dari 15%. Terhadap kenaikan hasil bone mineral density, suplementasi kalsium dilaporkan dapat menaikkan hasil bone mineral density sebesar 0,7 hingga 1,4% pada tahun pertama dan tidak meningkat jauh pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan 1-2% BMD diprediksi dapat menurunkan 5-10% risiko patah tulang. Sedangkan untuk vitamin D dinilai tidak berpengaruh secara signifikan. Dan untuk risiko jatuh, suplementasi vitamin D tidak berpengaruh lebih dari 10%. Efek samping suplementasi kalsium sendiri dapat meliputi gejala pencernaan seperti konstipasi, batu ginjal, serangan jantung, maupun kadar kalsium berlebih. Oleh sebab itu, penelitian ini menarik kesimpulan bahwa kalsium tidak direkomendasikan untuk pencegahan patah tulang dan vitamin D direkomendasikan untuk orang yang berisiko terkena osteomalacia. Demikian adalah pembahasan pada episode kali ini. Bagi Sobat Healthy yang memiliki pertanyaan seputar topik ini, atau yang memiliki saran untuk topik video selanjutnya, Sobat Healthy dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi banyak orang dan untuk membantu perkembangan channel ini untuk kedepannya. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sehat untuk kita semua.